Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari PT Budi Damkar Sejahtera dan terdiri dari 5 orang. Halo teman-teman semua. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang rencana bisnis kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Anissa Firdaus. Baiklah, yang pertama adalah langsung saja. Ninda mungkin bisa slide selanjutnya. Yang pertama adalah usaha budik damber dengan kangkung dan lele. Yang pertama adalah alat dan bahannya diperlukan adalah ember sebesar 80 liter. Yang kedua adalah gelas plastik ukuran 250 ml. Yang ketiga adalah arang batok kelapa, lalu kawat, tang dan solder, lalu bibit kangkung dan bibit ikan lele. Selanjutnya adalah tanah, karung, dan pupuk yang berfungsi sebagai media tanam jahe. Kami menggunakan 3 biaya. Yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel, lalu biaya operasional. Lalu pola hubungannya adalah sisa feses ikan pada air ember sebagai nutrisi bagi bibit kangkung, lalu air bersih sisa serapan air kangkung kembali ke ember. Nanti keuntungannya akan digunakan kembali secara sustainable untuk mengelolanya lagi. Lokasinya adalah di lahan sempit atau pekarangan rumah. Selanjutnya adalah visi dan misi. Visi yang pertama adalah menjadikan budik damber sejahtera sebagai pemasok terbesar ikan lele segar dan kangkung praktis sehat untuk rumah tangga di Kota Padang. Selanjutnya misi, yang pertama adalah menyediakan ikan lele segar dan kangkung praktis dengan kualitas yang terbaik. Yang kedua adalah melakukan promosi secara gencar untuk menjangkau pasar di Kota Padang. Yang ketiga adalah menyediakan stok yang sustainable untuk memenuhi permintaan konsumen. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya adalah menjadi solusi kehidupan yang serba praktis untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Lalu ada strategi umum perusahaan. Yang pertama adalah menyediakan sumber daya alam seperti air, dan tanah yang mudah diakses atau didapatkan selama budidaya, lalu mendapatkan semua izin dari lisensi yang diperlukan untuk operasional budidaya. Yang ketiga adalah semua karyawan harus memiliki pengetahuan biologi untuk keberlangsungan budidaya selama berlangsung. Yang keempat adalah melakukan pemasaran secara inovatif, lalu melakukan pemasaran secara online dan offline, lalu melakukan evaluasi kinerja usaha, selanjutnya membuat diferensiasi produk sebagai pembeda dengan produk pesaing, lalu mencari dana dari investor dan bantuan pemerintah. Yang terakhir adalah melakukan riset secara kontinu tentang perkembangan kepuasan konsumen. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength. Strength yaitu produk praktis dan sehat, harga ekonomis, bibit ikan lele memiliki kualitas yang terbaik, pakan ikan lele memiliki kualitas yang baik, lalu kangkung memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya adalah weakness. Weakness atau kelemahannya yang pertama adalah produk tidak tahan lama karena tidak memakai pengawet. Yang kedua adalah sistem pre-order. Yang ketiga adalah belum sepenuhnya berorientasi kepada masa depan. Yang keempat adalah modal sumber modal sebagai pihak ketiga. Yang kelima adalah pengujian kualitas bibit ikan lele ataupun kangkung tidak dilakukan secara lengkap. Selanjutnya adalah opportunity atau keuntungan. Yang pertama adalah menjangkau gaya hidup praktis dengan produk praktis. Yang kedua adalah bahan baku selalu tersedia di Kota Padang. Yang ketiga, permintaan konsumen yaitu file ikan lele. Yang keempat adalah distribusi produk bisa diakses dengan mudah di Kota Padang. Yang terakhir adalah trade. Yang pertama adalah produk mudah ditiru. Yang kedua, perubahan harga produksi dipengaruhi harga transportasi. Yang ketiga, adanya usaha sejenis. Yang keempat, peminjaman modal ke bank. Yang terakhir adalah lembaga pemerintah yang memfasilitasi belum ada. Baik. Baiklah, selanjutnya itu dana untuk
usaha kami. Yang pertama, gudang, tempat pompa air, dan tempat packaging, di mana ukurannya itu 850 cm dikali 200 cm. Kemudian ada toilet dengan 200 cm dikali 150 cm. Dan untuk kantornya itu dengan ukuran 600 cm dikali 600 cm. Dan untuk budik dambernya berjumlah sebanyak 50 buah dengan jarak per embernya yaitu 50 cm, sehingga didapatkan panjang untuk luas embernya itu 1150 cm, sedangkan untuk lebarnya yaitu 375 cm. Selanjutnya, produk yang kami usahakan atau rencanakan yaitu filet ikan lele dan kangkung yang sudah dibersihkan sehingga di-packaging seperti gambar tersebut. Kemudian untuk pasarnya, kami masarkan produk kami itu di supermarket, pasar tradisional, dan kami juga membuka outlet sendiri. Seterusnya langsung kami jual ke konsumen, dan kami juga mengikuti bazar organik. Kemudian untuk lokasi usaha kami, yaitu di lahan percobaan Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Dan untuk pesaing kami yaitu usaha yang bergelut di bidang yang sama yang mengusahakan usaha budik damber juga. Baik, selanjutnya manajemen tim pada Budik Damber Sejahtera itu dinakodai oleh General Manajemen, yaitu Dinan Taufik. Selanjutnya, Febi Nikmatul Rahmah sebagai manajer SDM, kemudian Anissa Firdaus sebagai manajer pemasaran, Nia Ramadina sebagai manajer keuangan, dan Indah Nufita sebagai manajer produksi. Untuk bisnis model Canva sendiri, yang pertama, value proposition atau nilai yang kami jual pada Budik Damber Sejahtera itu adalah produk ikan lele segar praktis, kemudian produk kangkung segar praktis. Yang kedua adalah customer segment, di mana customer yang ingin kami jangkau adalah ibu wanita karir, anak kos atau pekerja seluruh rumah tangga yang ada di Kota Padang. Kemudian untuk menjangkau customer segment tersebut, kami menggunakan channel seperti media sosial, IG, WA Bisnis, media partner lainnya, dan juga bazar. Kemudian customer relationship, bagaimana kami mempertahankan customer, yaitu dengan menjamin kualitas produk untuk menjaga loyalitas konsumen. Sehingga pendapatan yang kami dapatkan melalui Budik Damber Sejahtera atau revenue stream-nya penjualan lele segar dan dari penjualan lele segar dan kangkung praktis. Kemudian key resource atau sumber daya yang kami gunakan. Yang pertama itu bibit lele dari tambak lele, bibit kangkung dari penjual bibit, kemudian SDM dari tim sendiri. Key activity-nya adalah memenuhi bibit lele dari tambak lele dan kangkung dari penjual, melakukan proses pengolahan untuk dipasarkan, packaging, serta aktivitas pemasaran. Kemudian key partner dari Budik Damber Sejahtera yaitu pemilik tambak lele, pedagang bibit kangkung, pembeli, dan media partner. Dan cost structure yang ada di Budik Damber Sejahtera itu terdiri dari raw material cost, overhead cost, marketing cost. Analisis biaya dari usaha Budik Damber Sejahtera, yang pertama biaya tetapnya dengan 5 komponen. Harga perolehan yaitu 1.687.500 dengan biaya penyusutan per tahunnya 303.750 atau 3 bulannya yaitu Rp75.937. Kemudian biaya variabel yang pertama itu biaya bahan baku dengan 4 komponen, totalnya yaitu Rp1.580.000. Kemudian biaya variabel yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung, yaitu pembudidaya dan penjaganya 1 orang dengan upah 1 juta per bulannya.
Sehingga totalnya untuk 3 bulan ada 3 juta. Baiklah, selanjutnya itu ada biaya overhead pabrik, di mana ada biaya packaging yang terdiri atas dua komponen, yaitu packagingnya sendiri sama stiker mereknya. Di sini harga yang dikeluarkan itu sebesar 250.000. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, di sini ada terdiri atas 1 ketua dan 4 manajer dengan total uang yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung itu sebesar 30 juta. Sehingga total BOP ini terdiri atas 3 komponen, yaitu biaya packagingnya, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan dengan biaya pensutan. Dan di mana total biaya overhead pabrik itu sebesar Rp30.325.937. Untuk biaya harga pokok produksi terdiri atas 3 komponen, yaitu biaya bahan baku, biaya overhead pabrik, dan biaya tenaga kerja langsung, di mana total dari harga pokok produksi ini sebesar Rp34.903.937. Dan harga pokok penjualan itu terdiri atas harga pokok produksi, di mana harga pokok produksinya sebesar Rp34.903.937. Sedangkan persediaan barang jadi awalnya itu sebesar Rp0, karena ya ini merupakan proses produksi yang pertama. Dan persediaan barang jadi yang akhir juga 0, karena kami memasarkan semua produk sehingga produk tidak ada yang tersisa di gudang. Sehingga biaya bahan tersedia di akhirnya itu juga 0. Dan harga pokok penjualannya menjadi Rp34.903.937. Selanjutnya untuk harga jual, perusahaan kami memproduksi dalam tiga bulan menghasilkan kangkung sebanyak 3.800 pieces dengan ukuran 750 gram, lele sebanyak 1.200 pieces dengan ukuran packaging 750 gram dengan biaya Rp17.451.968. Penetapan harga jual pada kemasan kangkung yaitu didapat dari total biaya dibagi unit ditambah persen keuntungan yang diharapkan dikali dengan total biaya per unit. Maka didapatkan harga jual pada kangkung yaitu Rp7.500. Dan penetapan harga pada kemasan lele yaitu Rp22.000. Untuk pendapatan perusahaan kami dari perkemasan kangkung yaitu Rp28.500.000 dari hasil perkalian harga jual dengan unit produk. Dan pada kemasan lele sebesar Rp26.400.000. Untuk keuntungan yang kami dapatkan yaitu dari pendapatan dikurang dengan penjualan, maka sebesar untuk kangkung sebesar Rp11.048.031 dan keuntungan pada perkemasan lele yaitu Rp8.948.031. Dengan benefit per rasio perkemasan kangkung yaitu 1,6 dan perkemasan lele 1,5. Untuk IRR, NPV, dan B/C rasio didapatkan dari cash flow dari tahun 1 sampai tahun 5 dengan diskon rate 3% dengan totalnya yaitu Rp945.928 dengan NPV Rp58.041.991. B/C sebesar 2,6 dan IRR sebesar 51,06%. Untuk diskon rate 11% didapatkan B/C yaitu 1,33, NPV sebesar 57,75 dan IRR sebesar 114%. Sekian. Jadi kami tim Budik Dambar Sejahtera yakin usaha ini layak dan menguntungkan untuk dijalankan. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Jadi presentasi tentang PT kami
Bagi teman-teman yang berminat untuk investasi ke PT ini, kami persilakan nanti diberikan kontak personnya di sini. Sekian untuk presentasi bisnis plan kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Nah.